Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sejak saya merenungkan ayat ini secara lebih mendalam, Roh Kudus membawa pengertian dalam pikiran saya. Dan saya tidak lagi, sebisa mungkin tidak lagi melontarkan pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya kepada anak-anak. Kalau besar nanti mau jadi apa? Apa cita-citamu? Apa keinginanmu ke depan? Saya juga tidak berkata kepada anak kami, Mama pengen kalau kamu besar menjadi ini dan itu. Namun saya memberitahukan kepada anak kami, Allah lah yang menciptakan kamu. Dan Allah telah memiliki rancangan atas hidupmu. Kamu ada di dalam dunia ini atas rancangan Allah. Dan untuk hidup dalam rancangan itu. Ada pekerjaan baik yang telah Allah tetapkan bagi kamu untuk kamu kerjakan. Bukan papa dan mama atau diri kamu atau orang lain yang menetapkan. Tetapi Allah yang menetapkannya. Roh Kudus akan menolong papa dan mama dan juga kamu untuk mengenali dan hidup dalam rancangan Tuhan. Sebagai orang tua, saya menjadikan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes sebagai kerinduan saya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dalam Mazmur 25 ayat 12, Daud berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Pastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang bergaul karib dengan Tuhan. Karena dialah yang akan menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Mereka tidak perlu menjadi anak yang kebingungan. Mau jadi apa? Mau kerjakan apa? Mau sekolah apa? Mau kuliah apa? Mereka tidak perlu bersaing menjadi lebih hebat dari orang lain. Mereka juga tidak perlu merasa lebih rendah dari orang lain. Mereka juga tidak perlu mengejar posisi, mengejar keterkenalan atau uang. Karena jika hati mereka mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, Yesus katakan, semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Makanan, minuman, pakaian, dan semua hal yang mereka butuhkan secara lahiriah, Bapa lah yang akan menambahkannya bagi mereka. Semua resources yang mereka butuhkan untuk mengerjakan kehendak Tuhan akan Bapa sediakan. Ketika anak-anak kita diajarkan untuk terus bergaul karib dengan Tuhan, mereka pasti akan menjadi pribadi yang berkualitas. Mereka akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Perkataan mereka berkualitas. Emosi mereka stabil, respon mereka selalu ilahi. Mereka menjadi anak yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, rajin. Dan segala apa yang mereka kerjakan memunculkan hasil yang terbaik. Yusuf adalah orang yang ditetapkan Tuhan menjadi penguasa kedua di Mesir untuk memenuhi tujuan Tuhan. Daniel di bawah Tuhan memiliki posisi penting dalam kerajaan Babel. Mereka berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Namun raja pada saat itu bisa mengenali roh yang berbeda dalam diri mereka. Ada excellent spirit dalam diri mereka. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka tidak mengejar posisi, mengejar uang, keterkenalan. Namun semua itu datang begitu saja karena mereka hidup dalam pekerjaan baik yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Sebagai orang tua, Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk mengajarkan generasi anak mengenal Tuhan. Mendidik mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Mengajarkan mereka tentang keesaan Allah. Dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Tanamkan sebuah nilai yang juga kita sebagai orang tua harus hidup dalam keyakinan yang kita ajarkan. Yang selaras dengan firman. Bahwa bukan tentang keinginanku. Bukan tentang keinginan papa dan mama. Atau keinginan siapapun. Tapi keinginan Tuhanlah yang harus menjadi keinginan kita. Hidup ini tentang Dia. Tentang Tuhan dan tentang rencananya. Dan rencananya selalu indah. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Tuhan Yesus memberkati.